Kali ini aku mau coba tanya-tanya ke istri aku. Waktu itu kita pernah ngebahas snack favorit kamu ya di Finland ya. Terus aku kepikiran kayak, oh kamu pernah tinggal di Finland gitu. Terus, wah ini kayaknya menarik nih buat aku terutama ya, kayak aku pengen tahu gimana sih kamu kehidupan di sana kayak gitu kan. Jadi gimana tuh kamu bisa tinggal di luar itu kenapa? Kenapa kamu bisa di sana? Aku ngantuk ya. Iya, it's okay. Gak usah malu lah, kayak kita sharing aja sih. Sharing ya. Apa? Mau tahu apa? Ya kenapa kamu bisa tinggal di luar gitu? Apakah kamu dapat beasiswa atau orang tua dinas di sana? Awalnya Ya, ikut papa. ikut papa. Jadi papa kamu dinas di sana. Dinas di sana. Dulu papa di Deplu kan. Di Deplu, oke. Jadi papa pindah-pindah kita juga ikut keluarga. Terus ya udah ikut sekolah di sana deh bertahun-tahun. Oh, jadi papa kamu tuh diplomat ya? Hmm. Seru dong ya kalau jadi anak diplomat tuh banyak kemudahan-kemudahan atau apa ya? Privilege-nya baik. Privilege-nya banyak. Apa saja sih privilege-nya tuh? Privilege-nya. Iya, bisa dapetin. Kan kalau ke bandara itu suka ngeliat tuh ya, kalau misalnya kita mau ke imigrasi tuh Waduh, ada karpet harus khusus tuh. dibuka ya? Karpet khusus kayak diplomat gitu, kayak kok masuk-masuk Sama. aja gitu, cap ya. Cuman sementara kita kayak warga sipil tuh kayak harus ditanya. Kalau anak ini gimana sih? aja. Sama aja. Sama aja, nggak mungkin lah. Sama, cuman memang ada kayak jalur khusus aja. Ah, Kan jalur. kalau di imigrasi kan ada cabin crew, ada Iya, diplomat, iya. ada apa sih UN gitu kan. Hmm. Kita termasuk yang di jalur khusus itu. Oke. Sebenarnya nggak ngantri aja itu aja, cuman tetap aja kadang ditanya kadang enggak. Oh gitu, jadi karena emang diplomat tuh punya jalur khusus gitu ya, jadi nggak akan ditanya detail kayak kita mau pergi kemana gitu ya. Iya. Oke, balik lagi. Jadi waktu itu papa kan diplomat itu pertama kali itu ke negara mana? Irak, Baghdad. Ke Irak. Iya, cuman aku belum lahir waktu itu. Irak tuh di tahun berapa? 1985 ya. 85 tuh papa udah ke Iya, Baghdad. 8485 lah. Jadi tapi kamu masih belum lahir. Aku belum ada. Itu masih ada kakak-kakak kamu lah ya. Kakak pertama dan lahirlah kakak kedua di sana. Kakak kedua lahir di Irak malah. Lahir di Baghdad. Wow, seru ya. Terus jadi kamu nggak ada memori tentang Irak dong, karena kamu nggak Nggak ada, ada. cuma hanya diceritakan aja. Nggak punya. Di sana berapa tahun? Papa 5 tahun setengah. 5 tahun setengah di Baghdad. Itu kan Nggak. negara konflik gitu ya. Tapi saat itu belum konflik sih setahu. Berkonflik ya? Belum ada konflik apa-apa. Cuman kan sekarang udah kayak Nah, nggak ada ya. terus setelah 5 tahun di Baghdad, lalu papa kemana? Papa pulang Ke Indo. Ke Indo. Oke. Terus 4 tahun di sini. Terus penempatan berikutnya di Pyongyang, Korea Utara. Wow, Korea Utara. Negara Gimana tuh? enak-enak ya. Gimana? Aku mundur dulu nih, kayaknya. Negaranya ada nggak tegang ya enak-enak kalau ya. Korea Utara nih. Negara yang nggak enak-enak ya. Korea Utara itu kan negara komunis ya, dan setahu aku tuh dia nggak terbuka sama dunia luar gitu. Iya. Gimana kalian hidup di Korea Utara saat itu? Cuman kan masih ada itu ya hubungan diplomatiknya kan kalau di sana. Jadi Oke, kita penempatan di sana tuh 1992. 92. Tahun Itu berarti kamu umur 3 tahun, 4 3 tahun ya. tahunan. Kamu berarti SD di Korea Utara. TK SD. TK SD di Korea Utara. SD di Korea Utara. Di sana kita cuma 2 tahun setengah. Harusnya 2 tahun 5 tahun, setengah. cuman mungkin papa nggak betah kali ya, jadi minta pindah penempatan. 2 tahun setengah di sana sampai kenaikan kelas 2. Kelas 2. Terus kamu ada kesulitan gak sih dengan bahasa? Mereka kan menggunakan bahasa Korea ya? Korea Iya, sama gak sih sama Korea Selatan bahasanya Sama gitu? bahasanya. Nah, kamu kan datang ke Korea Utara dengan bahasa yang negara tertutup, itu mereka pakai bahasa Korea atau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa gitu? Kalian struggle tuh gimana tuh mengenai bahasa itu di sana? Aku masih kecil ya, jadi nggak terlalu ingat. Jadi nggak terlalu inget ya. Cuman kamu kan SD di sana tuh SD di sana. bahasanya yang digunakan bahasa apa tuh? Kita di kayak Korean School for Foreigners gitu, jadi khusus untuk orang-orang foreign gitu, luar Korea. Jadi sekolahnya di situ semua. Kebanyakan sih anak-anak diplomat di situ. Oke. Jadi dan sekelasnya itu aku ingat banget, kelas aku cuma 7 orang. 7 orang satu Terus kelas kelas itu. kakak aku tuh 4 orang, terus 3 orang. Jadi sedikit banget karena kan memang dikit ya orang-orang luarnya. Tapi itu emang siswa-siswanya tuh anak-anak diplomat aja khusus, nggak ada anak-anak yang lain. Yang aku ingat sih teman-teman aku anak-anak diplomat semua, cuman nggak tahu kalau yang lain ya. Oke. Terus apa lagi nih yang berkesan tuh di Korea Utara? Korea Kan soalnya Utara. kayak Korea Utara tuh paling ada di YouTube gak sih, kayak
di sana ada apa gitu sih. Kalau aku lihat dari sekilas ya dari YouTube itu Korea Utara tuh kayak ketutup banget gitu. Kayak TV pun nggak banyak acara TV-nya. Iya, Terus ada kayak sih. hiburannya tuh Hiburannya apa gitu di nggak sana? Apa ya? Kamu kalau hiburan di sana tuh ngapain gitu? Main sama teman-teman. Main sama teman-teman. Iya. Karena mungkin karena masih kecil kali jadi kayak Jadi ya udah main ya sama udahlah. teman-teman. Iya memang. Terus tapi kakak-kakak kamu masih ikut juga ke Korea Utara. Ikut. Nah itu kan kalau kakak kamu kan pasti udah SD atau SMP ya? SD sih. SD. ya. Nah itu kalau SD itu sama juga mainnya. Sama. Jadi emang gak ada hiburan. Kalau misalnya kita hiburan tuh dari KBRI-nya. Oke. Misalnya kita ngumpul terus pergi kemana. Hmm. Tapi di sana pemandangannya tuh emang bagus banget sih, bersih. Pemandangannya ya. Nah kenapa negara Korea Utara itu jadi negara tertutup gitu sih? Kayak Tahu ya. sementara aku juga baru tahu kayak masih ada hubungan diplomatik gitu sama Indonesia. Aku pikir tuh kalau negara-negara komunis tuh kayak ya Tertutup. dia menutup diri sama negara lain gitu. Enggak sih. Aku inget teman-temanku juga dari India, Mongolia. Berarti kan Pakistan masih ada hubungan diplomatik dong. Ya berarti di sana tuh ada kedubes dari negara Iya, kita iya. gitu di sana ya. Terus ya aku ingat pas presiden pertamanya tuh ngasih Kim Il Sung ya. Kim Il Sung. Kim Il Sung Aku itu- tahu Kim Jong Un yang sekarang. Sekarang Kalau Pak. Kim Il Sung itu aku masih cucunya deh kayaknya. Itu cucunya cucunya. yang sekarang ya. Berarti itu udah generasi ketiganya ya. Iya. Kalau tuh meninggal kan, terus Hmm. sekolah tuh diliburin seminggu gitu. Seminggu nggak sekolah tuh. Nggak sekolah tapi Buat kita menghormati harus meninggalnya. Tapi harus berkabung. Harus kita berkabung. kita tuh ikut ke satu tempat gitu kayak di luar sih kayak taman mungkin ya, aku ingat masih bayang-bayang sih. Kita tuh harus pura-pura nangis gitu loh. Pura-pura nangis. Ya, aku pura-pura nangis, kita harus Oke. nangis, kita harus sampai nangis gitu. Uh-huh. Pokoknya harus kelihatan sedih aja. Terus aku sama teman kayak, kita nggak bisa nangis sama sekali. Jadi kamu acting Siap. nangis tuh. Iya. Dan itu 7 hari berkabung itu Harus nggak ada itu kegiatan wajib, apapun. nggak ada. Sekolah pun nggak ada tuh. Nggak ada. Nah terus Wajib. kalau kayak pelayanan untuk publiknya gitu kayak rumah sakit atau pembuatan apa sih administrasi gitu gimana di sana? Aku nggak inget ya, Kamu nggak inget masih banyak ya di kecil. sana ya? Masih kecil, aku nggak inget banyak. Tapi kalau sekolah, karena international school ya jatuhnya, jadi sebenarnya bahasa Inggris mereka tuh bagus-bagus loh, guru-guru juga bagus-bagus. Aku juga kalau sekarang tuh kalau misalnya inget kayak kaget kok negara komunis itu tuh pintar-pintar sebenarnya. Iya. Terus galak-galak juga pastinya. Galak-galak dan di sana tuh ada wajib militer gitu nggak sih? Ada jadinya. Sama Pasti kayak ada ya. Korsel kan? Kayak Korsel ya. Iya, ada. Terus kan dia kan nggak ada hiburan yang kayak Netflix lah, Oh, apalah nggak boleh gitu. itu. Nah itu acara hiburannya apa gitu di sana? Acara yang nggak ada. Jadi Apakah TV mungkin lokal. boyband Nggak ada sama sekali. boyband Korea Utara gitu nggak ada? Nggak ada, nggak punya. Apa yang ditonton? Jadi kayak pemberitaan tentang pemerintahan mereka aja Iya, gitu. lokal Pemerintahan aja. luar tuh nggak ada Nggak sama ada, sekali. nggak ada sama sekali. Bosan sih, makanya mungkin papa minta pindah kali ya, karena terlalu mungkin nggak Iya, berkembang kali buat iya, iya, anak-anaknya kayak kali. tertutup banget gitu ya. Mungkin. Terus yang membuat kamu punya memori indah di Korea Utara tuh apa? Apa ya? Memori. Ya memori yang masih sampai sekarang kayak waktu di Korea Utara tuh kayak gini ya, seneng tuh kayak gini, kayak punya memori pengalaman yang indah gitu di sana tuh. Aku inget tiap pulang sekolah tuh, papa kan suka jemput. Jadi sekolah kita tuh sampingan sama KBRI sama kedubesnya kan, Oke. sama Wisma-nya kan. Deket ya. Jadi kalau dijemput ya tetap pakai mobil kan papa. Terus dijemput aku sama Agi, terus sama kakak gue yang kedua, pasti kita selalu diajak ke satu hotel. Oke. Namanya Koryo Hotel di situ. Koryo Hotel, ha? Hotel. Di situ kita dibeliin es krim coklat gitu, Hah? simple banget kan, Hah? es krim coklat dan kayak somai dimsum gitu, dan itu tuh sampai sekarang kayak masih inget aja sih Masih karena teringat ya. karena papa sering Berarti bawa ke sana. papa itu jemput kamu sekolah ya, dari kerja itu terus langsung jemput gitu ya. Sibuk banget ya berarti bapak kamu ya saat itu ya. Sibuk. Nah berarti dari Korea Utara pertama kan di Baghdad, terus ke Korea Utara, Korea Utara. terus habis pulang itu tuh 9. pulang ke Indonesia lagi. Kenapa sih harus kayak dari tadi ke Irak terus pulang dulu ke Indonesia, terus pindah lagi? Kenapa nggak kayak langsung gitu ya? Misalnya dari Harus pulang dulu terus ya kerja di sini kan di Deplo kan. Hah? Jadi di sini dulu terus nanti setelah 4 tahun di sini baru ada penempatan lagi gitu. oh jadi di Indonesia tuh harus 4 tahun Iya. juga. Heeh. Nanti baru kayak ada penugasan lagi di mana gitu. Nah setelah dari Korea Utara tuh kemana lagi?
Nah pulang 95 kan, terus di sininya cuma 6 bulanan karena kan itu jatuhnya transfer ya. 6 bulan dari Korea ke Indonesia, di Iya. Indonesia 6 bulan. Karena kan papa minta pindah jadi cepet Oke. prosesnya, jadi langsung dipindahin ke Helsinki. Helsinki itu Finland ya? Finland, tahun 95 sampai 97 akhir. Ke Finland, itu dari 95 sampai 97, berarti itu SD kamu aku masih SD. SD di sana. Terus dari situ kemana lagi? Balik ke Indonesia dulu Balik lagi? ke Indonesia lagi, Berapa 4 lama? tahun. 4 tahun lagi. Terus terakhir penempatan di Tunis. Di Tunisia. Tunisia itu negara Arab ya? Ke utara ya, Arab Arab Utara. Utara. Afrika Seru Utara. banget ya, kayaknya yang di Finlandia sama Tunisia tuh seru banget. Tapi kita akan bahas di video selanjutnya supaya lebih detail aja dan lebih menarik ya. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi nanti pembahasannya Mimi tinggal di Finland dan di Tunisia. Oke, sampai sini videonya Mimi tinggal di Korea Utara. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kayak mau tinggal di sana, mau beasiswa di sana ataupun di luar negeri dimanapun itu. Kita doakan buat teman-teman yang nonton, yang like, subscribe. Semoga cita-citanya bisa tercapai. Sampai jumpa. Assalamualaikum.